Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Susanti, NIM 2011230008. Di sini saya akan membuat video yang berkenaan dengan micro teaching mata kuliah psikologi, yang mana saya akan membuat tugas akhir dari mata kuliah ini, yaitu mengenai tentang memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan anak di kelas. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan video yang saya buat ini. Yang pertama, saya akan memberikan penjelasan terlebih dahulu mengenai memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan anak di kelas. Setelah saya memberikan penjelasan dan contoh, nanti di terakhirnya saya akan memberikan praktek bagaimana saya mengimplementasikan penjelasan saya dalam sebuah reka adegan atau praktek mengajar. Sebagai guru, kita harus belajar mengenai berkenaan dengan penentuan strategi apa yang harus kita lakukan atau apa yang harus kita buat agar peserta didik dapat meningkatkan keluasan dalam belajar sesuai dengan perkembangannya. Artinya kita harus memahami bahwa kita harus membuat strategi dalam belajar anak agar anak dapat leluasa dan dapat masuk dalam pelajaran yang kita berikan. Sebagai guru, tentang perilaku individu dalam belajar dari hakikat, teori, serta aspek individu lainnya dalam mengajar. Tugas guru di sini saya akan menyampaikan tugas-tugas dari guru dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu menentukan tujuan, yaitu tujuan apa yang akan kita buat agar peserta didik kita dapat leluasa dalam belajar, mengikuti pelajaran yang kita ikuti dan memahami pelajaran yang kita buat. Sebelum yang saya tadi jelaskan bahwa kita harus membuat strategi pembelajaran. Yang kedua itu adalah menentukan materi pelajaran. Menurut saya menentukan materi pelajaran ini sangat penting ya, karena dalam menentukan materi pelajaran ini menurut saya agak-agak sulit, karena dalam menentukan materi pelajaran ini guru harus menyesuaikan dengan kurikulum yang berlaku dan mata pelajaran yang harus dipelajari dalam setiap kelas atau setiap tingkatan yang harus guru lakukan. Yang ketiga yaitu mengkaji materi pelajaran. Menurut saya ini sangat penting karena dalam tugas mengkaji materi pelajaran ini guru harus benar-benar memperhatikan apa yang harus diperhatikan dalam pelajaran tersebut, harus dikaji dengan jelas agar peserta didik yang melihatnya pun atau dalam guru menyampaikan materi tersebut dapat tersampaikan dengan peserta didik dengan baik. Yang keempat yaitu menyusun sesuai dengan sistem informasi. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa setiap materi yang kita berikan kepada murid harus sesuai dengan sistem informasi atau kurikulum yang berlaku, karena sesuai dengan kurikulum yang berlaku, guru harus menyesuaikan dengan sistem informasi. Begitu. Yang kelima yaitu menyajikan materi dan membimbing peserta didik dengan pola yang sesuai dengan materi pelajaran. Yang seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa guru harus membimbing peserta didik dengan pola yang sesuai dengan materi pelajaran atau yang seperti kurikulum kita yang disesuaikan oleh pemerintah. Oleh karena itu, guru harus mengkaji dan menyajikan materi dengan peserta didik sesuai dengan pola materi pembelajaran dan kurikulum yang berlaku. Setelahnya saya akan menjelaskan bahwa yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa setiap individu mempunyai kecenderungan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut lebih banyak bersifat kuantitatif daripada kualitatif. Artinya bahwa setiap individu itu berbeda. Tidak setiap individu atau tidak ada individu yang memiliki sifat dan perilaku yang sama.
Bahkan seorang yang kembar pun tidak memiliki sifat yang sama, karena seperti yang kita pernah dengar bahwa orang kembar itu sering dikatakan bahwa serupa tapi tak sama. Fisiknya boleh sama, tetapi sikap dan gaya belajarnya pasti berbeda. Oleh karena itu, menurut saya di sini memang setiap individu itu memang benar-benar berbeda. Artinya, saya contohkan saja, misalnya ada murid yang aktif, kritis, dan tegas, dan ada murid yang tidak aktif, tidak kritis, dan pendiam. Artinya di sini dari kedua murid ini kita dapat melihat perbedaan, bahwa murid yang satu memiliki sifat yang aktif dalam belajar maupun bergerak atau bermain seperti anak-anak. Yang kedua sifatnya adalah kritis, dalam penyampaiannya dia kritis, suka bertanya, aktif, dan yang ketiga tegas. Jadi dari murid yang pertama ini terlihat sekali bahwa dia cenderung aktif, dan murid yang kedua ini tidak aktif atau lebih pendiam dan tidak kritis. Artinya mereka bertolak belakang. Artinya setiap individu itu berbeda dan tidak sama. Jadi sebagai guru kita harus memahami perbedaan tersebut, karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing dan perbedaannya masing-masing. Kita tidak dapat menyamakan mereka, karena misalkan dalam kelas ada murid yang aktif, ada murid yang pendiam, ada murid yang sedang atau tidak terlalu aktif tapi tidak terlalu pendiam, dan ada yang kritis tapi dia tidak menyampaikannya dengan secara tegas. Ada yang tegas dan penyampaiannya secara tegas, kritis. Jadi menurut saya di sini guru harus memahami perbedaan tersebut, karena perbedaan tersebut menurut saya sebagai keunikan. Kita sebagai guru harus lebih memperhatikan itu, karena bisa jadi kekurangan dari murid yang lebih aktif dapat mengimbangi atau keunikan tersebut belum tersampaikan, karena setiap anak itu memiliki keunikannya masing-masing, kepribadian yang masing-masing. Oleh karena itu menurut saya sebagai guru memang harus betul-betul memahami perbedaan kelebihan dan kemampuan anak di kelas. Oleh karena itu guru dapat bertindak selanjutnya dengan apa dia akan bertindak memahami siswa tersebut dalam kelas dalam proses pembelajaran. Yang kita harus yakini adalah bahwa setiap orang itu masing-masing memiliki kualitas kemampuan yang berbeda. Ada yang berkemampuan cepat, sedang, dan ada yang berkemampuan rendah. Bahkan anak kembar pun tidak, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa anak kembar pun walaupun dia fisiknya identik tapi sifatnya belum tentu. Yang saya akan jelaskan selanjutnya adalah perbedaan individu itu dapat dilihat dari dua segi, yaitu segi horizontal dan segi vertikal. Dari segi horizontal itu setiap individu berbeda dengan individu lainnya dalam aspek mental, seperti tingkat kecerdasan, kemampuan, dan minat, ingatan, emosi, dan kemauannya. Jadi seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa setiap anak itu memiliki kecerdasan, tingkat emosi, ingatan, dan kemauannya itu yang berbeda-beda. Kecerdasan itu dapat kita lihat dari emosinya dalam dia menyampaikan sesuatu yang dia ingin sampaikan, atau kritik. Yang lebih tepatnya itu lebih kritis. Yang kedua itu emosinya dalam menyampaikan, cara berkomunikasinya dengan teman-temannya, dan kemauannya dalam belajar. Dari segi vertikal, bahwa tidak ada dua individu yang sama dalam aspek jasmani, seperti bentuk, ukuran, kekuatan, dan daya tahan tubuh. Saya berikan contoh, misalnya si A, murid si yang A ini memiliki bentuk ukuran tubuh yang tinggi, dan ada anak si B yang ukuran tubuhnya tidak tinggi, tidak terlalu tinggi.
Kemudian kekuatan si A ini tidak terlalu kuat, tetapi kekuatan B ini sangat kuat walaupun tubuhnya tidak terlalu tinggi. Dan misalkan daya tubuh si C lebih kuat daripada si A dan si B. Artinya di sini anak memiliki perbedaan, bahwa yang tinggi tidak menutup kemungkinan bahwa dia daya tahan tubuhnya tidak setinggi yang si C dan si B, walaupun tingkat atau ukuran tubuhnya lebih besar dari B dan C. Begitu pula dengan kekuatan tubuhnya, bahwa yang B meskipun daya tahan tubuhnya kuat, belum tentu kekuatan tubuhnya melebihi B, A dan C. Begitu juga yang seterusnya, bahwa di sini kita harus memahami bahwa setiap anak itu memiliki kepribadian, sifat, serta kemampuan yang berbeda-beda. Kita tidak dapat menyamaratakan si anak, bahwa kita harus menuntut anak harus paham dengan apalagi di dalam sekolah negeri, anak dituntut harus memahami semua mata pelajaran, karena di dalam negeri banyak sekali lebih dari 10 mata pelajaran yang harus anak lebih dari KKM agar dapat naik ke tingkat kelas selanjutnya. Ini merupakan, menurut saya, kita harus lebih memahami anak, bahwa dalam 10 mata pelajaran tersebut mungkin anak ada yang cenderung kepada pelajaran matematika, ada yang lebih cenderung kepada fisika, ada yang lebih cenderung kepada ekonomi, ada yang lebih cenderung kepada kimia, ada yang cenderung dengan non akademik seperti kegiatan jasmani, atletik, seperti olahraga lainnya. Artinya kita tidak dapat menyamaratakan apa yang di dalam diri anak. Setiap anak memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing, dan kemampuannya masing-masing dan keunikannya masing-masing. Nah, perbedaan tersebut terjadi karena dua faktor, yaitu pertama yaitu faktor warisan keturunan, dan kedua adalah faktor pengaruh lingkungan. Dari segi faktor warisan keturunan, menurut saya ibu adalah penyumbang 20% dari kecerdasan yang anak akan miliki setelah ibunya melahirkan, atau kecerdasan yang ibunya miliki. Oleh karena itu, faktor warisan ini sangat berpengaruh ya, karena 20% penyumbang kecerdasan anak itu pada ibunya. Itulah mengapa faktor ini sangat mempengaruhi, yaitu warisan keturunan yang diturunkan oleh ibunya. Yang kedua yaitu faktor pengaruh lingkungan. Lingkungan ini terbagi menjadi 3, yaitu ada lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Yang pertama keluarga. Keluarga di sini merupakan sebagai menurut saya sangat penting ya, karena sebelum anak itu dalam jenjang pendidikan sekolah tingkat TK atau SD, pasti yang pertama orang tuanya yang mendidiknya. Dari misalkan anak itu lahir, menurut saya sangat berpengaruh karena dari orang tuanya menyusui, apakah dia ASI eksklusif atau diberikan gizi yang cukup, diberikan kasih sayang yang cukup, karena pengaruh orang tua ini sangat besar dalam tumbuh kembang anak untuk selanjutnya ke jenjang pendidikan. Yang kedua yaitu dalam lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah ini sangat berpengaruh karena setelah jenjang pendidikan dari kedua orang tuanya, yang kedua yaitu tahap dalam pendidikan lingkungan sekolah. Sekolah ini dalam program pemerintah yaitu wajib belajar 12 tahun. Dalam 12 tahun ini ada 3 tingkatan, yaitu SD, SMP, dan SMA. Yang masing-masing ini dalam SD 6 tahun mempelajari dasar-dasar sebelum naik ke tingkat yang lebih tinggi seperti SMP dan SMA. Disinilah peran guru dalam membimbing anak atau peserta didik dalam menyampaikan materi agar siswa dapat melanjutkan ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua yaitu masyarakat.
Lingkungan masyarakat ini menurut saya juga sangat berpengaruh, karena di luar dari sekolah, jam sekolah, misalkan anak pergi ke sekolah jam 7 sampai jam 1 siang, di luar itu anak akan pulang dan bermain di luar. Nah, lingkungan ini sangat berpengaruh, apakah lingkungannya berada di lingkungan yang baik dengan teman-teman atau pergaulan yang baik dan masyarakat yang baik. Yang saya takutkan di sini adalah bahwa lingkungan tersebut bukan berada dalam lingkungan yang baik, bukan dalam pergaulan yang baik. Oleh karena itu, anak akan mengikuti dan terjerumus kepada pergaulan tersebut. Karena zaman sekarang pengaruh lingkungan itu sangat besar, karena anak lebih cenderung ikut-ikutan. Karena jika di luar pengawasan orang tua dan berada di luar lingkungan sekolah, itu sangat rentan terjadinya pergaulan bebas, sehingga banyak sekali anak-anak yang terjerumus ke pergaulan bebas, sehingga mereka lupa belajar dan lebih mementingkan bermain di luar. Setelah penjelasan yang saya berikan, di sini saya akan membagi tips cara memahami pribadi perbedaan individu di kelas agar seorang guru dapat menjadi guru yang dapat memahami perbedaan dan kemampuan anak dalam kelas. Yang pertama yaitu kenali temperamen siswa. Kenali temperamen siswa. Bagaimana cara siswa itu mengerjakan tugas dapat kita lihat. Apakah dia mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh, apakah dia menunda pekerjaan kelasnya, ataukah dia cara berkomunikasi dan interaksinya dengan teman-teman kelasnya. Itu dapat menentukan temperamen siswa, bagaimana cara dia menyelesaikan tugas-tugasnya. Yang kedua yaitu amati siswa selama proses pembelajaran. Tentunya sebagai guru kita pasti memperhatikan dan mengamati siswa dalam proses pembelajaran. Caranya berkomunikasi dengan teman baik verbal maupun nonverbal. Artinya interaksinya kepada teman-teman, apakah dia lebih cenderung aktif dengan teman-temannya atau justru dia introvert atau suka dengan kesunyian, ataukah dia kadang-kadang atau ambivert, kadang-kadang aktif dengan temannya atau kadang-kadang dia suka menyendiri. Itu dapat kita lihat ya dalam proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu komunikasi dua arah. Artinya di sini peran guru sangat ya dalam proses pembelajaran. Biasanya seorang guru akan lebih banyak bertanya kepada muridnya agar mereka mendapatkan komunikasi dua arah ini. Yang keempat yaitu menyertakan siswa dalam program pengenalan diri, yaitu seperti bakat dan minatnya. Bakat sendiri adalah kemampuan prestasi. Seperti yang saya jelaskan tadi, kemampuan prestasi ini yaitu akademik. Bagaimana apa yang disukai, pelajaran apa yang lebih disukai anak tersebut. Oleh karena itu kita lebih, misalkan si A ini lebih menyukai matematika dan si B lebih menyukai kimia, berarti sebagai guru kita harus membimbing dia lebih kepada matematika dan si B ini harus lebih cenderung kimia. Jadi kita tidak dapat memaksakan bahwa si A harus kimia, fisika, dan si B harus fisika, ekonomi, atau apa. Jadi dengan memahami perbedaan tersebut, anak lebih kita explore. Minat tersebut tampak seperti hobi ya. Minat itu lebih tampak seperti hobi. Bagaimana anak lebih kemampuannya dalam non akademik. Kalau bakat tadi lebih kepada prestasi akademik, kalau minat lebih kepada prestasi non akademik seperti olahraga atau atletik. Jadi di sini kita harus lebih memperhatikan anak, memahami perbedaan kemampuan anak di kelas. Ada anak yang lebih cenderung kepada prestasi akademik dan ada anak yang lebih cenderung kepada prestasi non akademik. Kita tidak dapat menyamakan mereka, harus berprestasi dalam akademik, dan kita harus lebih memahami mereka karena
dalam proses pembelajaran kita tidak dapat memaksa anak dengan apa yang dia tidak inginkan, karena keterpaksaan tersebut anak tidak akan dapat memahami dengan jelas materi yang kita sampaikan. Ku langkahkan kaki dengan pasti. Indahnya hari-hari nanti, mencoba tetap untuk bernyanyi, menantiku bersama mentari, hidup di dunia ini terasa lebih berarti. Cobalah untuk menghayati sukakah hidup ini. Oke, untuk hari ini pelajarannya Matematika, Bu. ada PR kemarin? Ada. Coba dikeluarkan. Ini baru jadian. Sudah semuanya keluarin? Ada yang merasa susah mengerjakannya? Oke, sekarang coba. Apabila ada 2x ditambah 3 sama dengan 5, kira-kira x berapa? 1. Siapa yang berani maju? Dapat 1 dari mana? Ayo. Dari mana? Ada yang berani maju? Gak ada yang berani maju nih? Ayo, tunjuk aja ya. Lisa. Ayo Lisa. Irwan. Bisa? Insya Allah, ayo coba. Ini 2x tambah 3 jadi kan 5. Karena x-nya nggak ada temannya jadi dihitung 1, jadi tetap hasilnya jadi 5 juga, Bu. Bagaimana hasilnya? X-nya berapa? X-nya tetap 1, Bu. Jadi hasilnya karena 2 tambah 3, ini kan sini nggak ada variabelnya, Bu. Oh. Jadi tetap 2x tambah 3 hasilnya tetap 5. X-nya berapa? 1. Caranya bagaimana? Ayo ada yang benerin.
yang saya tampilkan tadi adalah gambaran tentang seorang murid, beberapa murid dalam kelas dalam proses pembelajaran, bahwa setiap murid itu memiliki kepribadian dan sifat masing-masing dengan keunikan dan kelebihannya masing-masing. Terutama pada proses pembelajaran dapat kita lihat sebelumnya dalam video tadi bahwa Irwan, walaupun dia tidak memberikan jawaban yang benar, tetapi dia berani maju dan berani menyampaikan pendapatnya tentang suatu jawaban yang diberikan oleh gurunya. Yang kedua yaitu Dennis, dia berani maju dan menyampaikan pendapatnya dengan benar. Artinya di sini mereka lebih ekspresif dalam menyampaikan dan berani maju dalam menyampaikan apa yang diberikan oleh gurunya, artinya mereka lebih aktif. Sedangkan sebaliknya dengan Lisa, bahwa Lisa ini pemalu, pendiam, dan tidak ekspresif. Berkomunikasi dengan temannya juga kurang. Karena itulah di dalam kelas setiap murid memiliki perbedaan dan kemampuannya masing-masing. Setiap murid memiliki kelebihannya masing-masing dalam proses pembelajaran. Mungkin dari kasus ini Irwan dan Dennis merupakan siswa yang aktif dan mampu dalam bidang akademik, tetapi Lisa lebih kepada pemalu dan lebih cenderung ke misalnya ke dalam non-akademik. Hal ini wajar karena setiap anak memiliki kemampuan dan kelebihannya masing-masing sesuai dengan yang telah saya tadi jelaskan di dalam penjelasan yang pertama. Nah, yang dilakukan oleh guru yang tadi saya berikan dalam video merupakan komunikasi dua arah atau tips yang telah saya berikan sebelum dari video yang saya tampilkan. Merupakan itu adalah komunikasi dua arah yang dilakukan oleh guru, bahwa seorang guru harus berkomunikasi dengan dua arah dengan murid, bahwa agar dapat menjalin keterlibatan emosi sehingga murid dapat mempercayai guru dan dapat memahami pemahaman dari materi yang diberikan. Mungkin itulah dari video yang saya sampaikan. Dalam proses pembelajaran ini mungkin dalam penjelasan ini terdapat banyak kesalahan ataupun terdapat kekurangan atau kesalahan. Saya mohon maaf, di sini saya juga masih belajar dalam menyampaikan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.